Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Pernah gak sih kalian berpikir, kenapa pas kita menarik kursi kelas atau mendorong meja, rasanya ada yang ringan, tapi ada juga yang berat? Atau, kenapa mobil-mobilan yang awalnya diam bisa meluncur kencang setelah didorong? Nah, di video kali ini, saya akan membahas rahasia di balik itu semua lewat materi fisika yang sangat seru tentang gaya, usaha, dan energi dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya teori, saya juga bakal memberikan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari dan langsung mengeksekusi dua soal tantangan yang super seru. Jadi, tonton sampai habis ya. Kita mengawali dari pengertian gaya, usaha, dan energi. Gaya merupakan suatu tarikan atau dorongan yang diberikan pada suatu benda. Usaha merupakan gaya yang menyebabkan terjadinya perpindahan pada benda. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi, saat kita mendorong sebuah balok atau dus yang berisi barang, di sana langsung bekerja konsep gaya, usaha, dan energi secara bersamaan. Gayanya berupa dorongan yang kita berikan ke dus. Nih, usahanya adalah dorongan yang menyebabkan dus itu berpindah tempat, dan energinya adalah tenaga yang kita keluarkan untuk melakukan dorongan tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, contoh usaha ini sering kita temui, mulai dari mengangkat tas, mendorong meja, dan menarik kursi, dan masih banyak lagi. Di sini ada sebuah ilustrasi mendorong meja di lantai datar. Mula-mula benda berada di titik V sama dengan 0. Lalu benda bergerak oleh dorongan menjadi V lebih dari 0. Kira-kira gaya apa saja ya yang bekerja pada benda tersebut? Lalu bagaimana cara menggambarkannya ya? Misal kita ilustrasikan meja sebagai massa menjadi sebuah balok supaya memudahkan kita dalam menggambarkan gaya-gaya yang bekerja pada benda. Pertama kita gambar dua balok kosong seperti ini. Lalu kita buat garis putus-putus untuk menemukan titik tengah pada balok. Setelah itu gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada benda. Di sini ada gaya normal dengan lambang N ke atas, lalu ada gaya tarik atau gaya torong disimbolkan dengan F besar, lalu ada gaya gesek disimbolkan dengan F kecil, dan gaya berat disimbolkan dengan W. Setelah itu hilangkan garis yang menemukan titik tengah tadi yang ini. Dihilangkan. Jadi seperti ini. Nah, kenapa sih harus ada aturannya? Karena gaya adalah besaran vektor. Itu memiliki nilai dan arah. Salah gambar bisa salah hitung. Kuncinya adalah aturan ini digunakan untuk membuat free body diagram atau diagram benda bebas sebelum menghitung dengan hukum Newton. Sini ada gaya berat disimbolkan dengan W dari kata weight. Digambarnya tuh dari pusat massa tepat di tengah benda. Dan arahnya pasti selalu vertikal ke bawah menuju pusat bumi. Kenapa? Karena gaya berat itu merupakan hasil kali massa dengan gravitasi. Dan gravitasi selalu menarik kita ke bawah. Oleh sebab itu gaya berat ini arahnya ke bawah. Lalu ada gaya normal. Gaya normal itu mulai dari permukaan bidang sentuh antara balok dengan lantai dan arahnya berlawanan dengan gerak benda atau tegak lurus 90 derajat. Ini tegak lurus ya. Bentuk sudut 90 derajat. Pasti menjauhi bidang sentuh. Ini kan bidang sentuhnya nih. Nah, selanjutnya ada gaya gesek mulai dari permukaan sentuh. Gaya gesek itu kan bekerja pada permukaan sentuh. Nah, arahnya sejajar bidang atau selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Ini arah gerak benda. Ini adalah gaya gesek. Dan yang terakhir ada gaya tarik atau gaya dorong. Dimulai dari permukaan yang bersentuhan langsung dengan pendorong. Arahnya sesuai dengan arah dorongan. Jadi kalau didorongnya ke kanan, otomatis arah gayanya juga ke kanan dan gaya geseknya pasti ke kiri. Lalu di sini ada contoh gambar lainnya dengan gaya yang bekerja pada benda. Di sini ada benda di bidang miring
Seperti biasa, cara mencari gayanya ini sudah saya contohkan tadi, tidak bisa sembarangan menarik panahnya ya. Di sini ada gaya berat atau weight, ada gaya normal N, dan ada gaya gesek F kecil. Karena arah turunnya pasti selalu ke bawah. Jadi ini gayanya turunnya ke bawah dan ini gesekannya ke kiri. Ini kalau menggunakan kartesius gini ya. Ini arah Y dan ini arah X. Lalu di sampingnya ada sistem dua benda atau katrol. Nah, pada katrol ini sebenarnya ada dua benda yang terlihat. Di sini ada massa pada benda pertama, ada massa pada benda kedua. Nah, otomatis di sini ada gaya berat pada benda pertama atau W1 dan ada gaya berat pada benda kedua atau W2. Dan ada juga huruf T. T itu apa? T itu adalah tegangan tali. Tegangan tali itu sama seperti gaya tarik atau gaya dorong karena di sini tuh nanti akan saling tarik menarik. Di sini juga ada tegangan tali pada massa benda pertama, tegangan tali pada massa benda kedua, dan lain-lain. Nah, di aktivitas sehari-hari seperti berjalan, berlari, dan naik tangga membutuhkan energi dari tubuh. Energi tersebut berasal dari makanan yang kita konsumsi. Semakin berat aktivitas, semakin besar energi yang dibutuhkan. Sebelum kita mengeksekusi soal, kita akan sedikit mengulas materi yang akan menjadi acuan kita dalam memecahkan soal nanti. Di sini ada menghitung kerja total. Misal, kita ingin menghitung kerja total pada balok, kita perlu mengetahui gaya apa saja yang bekerja pada benda. Diagram gaya atau benda bebas. Ini ya gambarnya. W total, ini itu kerja total. Sama dengan ada kerja oleh tegangan tali, ini ditambah kerja oleh gaya normal, ditambah kerja oleh gaya berat, ditambah kerja oleh gaya gesek. Ini untuk menghitung kerja total semua ini gaya. Ini rumusnya. Di sini ada tegangan tali yang membentuk sudut ini cos theta. Nanti rumusnya itu T cos theta D atau TD cos theta. T dikali D cos theta. Itupun yang ini gaya normal kan tadi sudah saya sebutkan membentuk sudut 90. Lalu W-nya juga sama, di sini membentuk sudut 90 dan ini F-nya. Sejajar F kecil atau gaya gesek ini sejajar dengan sumbu X atau D, sejajar dengan D juga ya. Membentuk sudut 180 derajat. Dan cos 180 itu minus 1. Oleh karena itu di sini minus FD. Ini sumbernya dari Bapak Galih Firdaus. Kita mengeksekusi soal. Contoh soal yang pertama, seorang siswa menarik sebuah kursi belajar bermassa 8 kg di atas lantai kelas yang kasar. Kursi tersebut ditarik menggunakan tali dengan gaya tetap 50 Newton yang membentuk sudut 37 derajat. Cos 37 derajat ini sama dengan 0,8 terhadap lantai horizontal. Jika lantai memberikan gaya gesek hambatan sebesar 10 Newton dan kursi berhasil bergeser sejauh 15 meter ke kanan, tentukan usaha oleh gaya tarik, usaha oleh gaya gesek, dan usaha total pada kursi. Oke, di pembahasan diketahui tadi massanya 8 kg. Lalu sudut tetanya itu 37 derajat atau setara dengan 0,8. Lalu ada perpindahan disimbolkan dengan huruf D sebesar 15 meter. Lalu ada gaya tarik F besar 50 Newton dan ada gaya gesek F kecil sebesar 10 Newton. Ini kita gambarkan dulu ilustrasi gambarnya seperti biasa. Nanti ini gaya tariknya tadi sebesar 50 Newton, ada cos tetanya 37 derajat, lalu jaraknya 15 meter atau perpindahannya. Weight pasti ke bawah gaya berat dan gaya normal juga ke atas. Lalu di sini ada F atau gaya gesek 10 Newton. Nah, kita cari di usaha oleh gaya tarik atau disimbolkan dengan WF besar. Tadi rumusnya itu F dikali D cos 37 derajat. Karena ini kan cos 37 derajat membentuk. Kita masukkan tadi F gaya tariknya itu 50 Newton, D-nya perpindahannya 15 dikali 0,8. Hasilnya 600 Joule.
Lalu di sini ada usaha oleh gaya gesek atau disimbolkan dengan WF kecil. Sama dengan F kecil dikali D dikali cos 180. Kenapa cos 180? Karena di sini gaya gesek itu sejajar dengan perpindahannya, dan di sini akan membentuk sudut 180 derajat. Kita masukkan aja ya. Tadi kan cos 180 itu sama dengan minus 1, makanya di sini minus F dikali D. WF sama dengan minus 10 dikali 15 sama dengan minus 150 Joule. Nah, ini usaha total atau W total, kerja totalnya. Ini rumusnya yang tadi kan, ada WF ditambah WN ditambah WW ditambah WF. Ini tuh kan kerja terhadap gaya tarik ditambah kerja terhadap gaya normalnya, terhadap kerja gaya berat, dan kerja gaya gesek. Usaha total atau W total ini di sini ada kerja oleh gaya tarik, kerja oleh gaya normal, kerja oleh gaya berat, dan kerja oleh gaya gesek. Tadi kan gaya tariknya ini diketahui 600, ininya nggak ada. Kenapa? Karena cos 90 itu kan 0, berapapun dikali 0 hasilnya 0. Dan terakhir ada gaya gesek minus 150, jumlahkan hasilnya 450 Joule. Pertanyaan kedua, sebuah mobil-mobilan bermasa 2 kg yang awalnya diam di atas lantai halaman yang licin didorong oleh seorang anak. Gaya dorong horizontal Fx yang diberikan anak tersebut berubah-ubah terhadap posisi X sesuai dengan grafik segitiga. Gaya bermula dari Fx sama dengan 0 pada X sama dengan 0 meter, naik secara konstan hingga mencapai puncaknya Fx sama dengan 20 Newton pada posisi X sama dengan 6 meter, lalu mengecil kembali secara konstan hingga menjadi 0 pada posisi X sama dengan 10 meter. Tentukan usaha total yang dilakukan anak tersebut untuk mendorong mobil-mobilannya dari posisi X sama dengan 0 meter hingga X sama dengan 10 meter. Lalu kelajuan akhir mobil-mobilan tersebut saat mencapai posisi X sama dengan 10 meter. Nah, diketahui di sini tadi masanya 2 kg, kecepatan awal atau V0-nya 0 karena awalnya diam. Lalu grafiknya berbentuk segitiga. Berarti di segitiga ada alas dan ada tinggi. Kenapa alasnya 10 meter di sini? Karena 2 ini dijumlahkan nih, 2 sama depan, akhir sama awal sama akhirnya. Dijumlahkan jadi alasnya dapatlah 10 meter. Tingginya 20 Newton. Kenapa? Karena ada gaya puncak di posisi X sama dengan 6. Ini kan posisi X sama dengan 6 nya. Ini puncak 20 Newton. Jadi tingginya 20. Nah, kita cari usaha total atau total dari grafik segitiga ini. Usaha total ini kan sama dengan luas segitiga karena membentuk grafik segitiga. Kalau nanti di soalnya membentuk persegi panjang, berarti nanti yang dicari adalah luas persegi panjang. Nah, sama dengan kita masukkan rumus luas segitiga setengah kali alas kali tinggi, hasilnya 100 Joule. Ya, ini bisa kan dicoret sisa 5 dikali 2 itu kan 20 itu 100. Lalu ada kelajuan akhir mobil-mobilan VT disimbolkan dengan VT di X sama dengan 10 meter. Sini ada kerja total sama dengan delta EK. Kenapa di sini delta EK? Karena kelajuan itu berhubungan dengan energi kinetik ya. Kita masukkan rumus energi kinetik setengah dikali M dalam kurung VT kuadrat kurangi V0 kuadrat. Karena awalnya diam kan, ini awalnya diam, V0 nya berarti 0, masukkan V0 nya 0, masanya 2 kg. Setelah itu hasilnya tadi kan totalnya sudah diketahui ya, 100 dimasukkan juga. Ini kan coret sisa 1, jadi 100 sama dengan 1 dikali VT kuadrat. Nah, kita pindahkan VT nya. Kenapa kuadratnya hilang? Karena untuk menghilangkan kuadrat itu bisa dipindahkan menjadi akar. Jadi di sini VT sama dengan akar 100 sama dengan 10 meter per second. Jadi kelajuan akhir mobil-mobilannya adalah 10
meter per second. Terima kasih semuanya. Semoga ilmunya bermanfaat dan semoga kalian mengerti dengan apa yang sudah saya jelaskan. Setidaknya ada sedikit hal yang bisa kalian petik dari video saya ini. Terima kasih.